Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Salsabilah Lubis dengan NIM 2212 020095 dari jurusan Bimbingan Konseling kelas Statistik C. Di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan uji validitas, reliabilitas, dan normalitas menggunakan SPSS. Sebelum melakukan tiga uji tersebut, sebelumnya saya akan menjelaskan apa pengertian dari uji validitas. Uji validitas ini adalah pengujian yang kita lakukan pada instrumen atau alat yang akan kita gunakan dalam penelitian kita ini, apakah untuk melihat apakah instrumen kita ini benar-benar dapat mengukur variabel yang akan kita teliti. Dalam video ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Jadi uji validitas ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner yang kita gunakan dalam penelitian ini benar-benar dapat mengukur variabel atau target penelitian yang akan kita lakukan itu. Sebelum melakukan uji validitas ini, di sini sudah tersedia beberapa data yang berasal dari kuesioner tersebut, dan data ini terdiri dari data kepercayaan, keamanan, dan layanan. Akan tetapi yang akan saya uji di sini adalah data keamanan dan kepuasan pelayanan ini. Hal pertama yang akan kita lakukan untuk melakukan uji validitas ini adalah memindahkan data-data yang ada di sini ke dalam tabel SPSS dengan cara mengcopy tanpa terkecuali mulai dari data nomor 1 hingga nomor 30. Lalu di tabel SPSS ini ada dua tab. Yang pertama tab data view dan yang kedua tab variable view. Kita akan mengcopy data yang mempaste data yang kita copy itu di tab data view ini, yaitu di kolom pertama paling atas ini. Klik saja bagian kanan pada kursor, lalu pilih paste with variable names. Kemudian semua data yang kita copy tadi akan muncul di tabel ini. Dan sebelum melakukan uji validitasnya, kita harus memastikan di bagian kolom variable view ini apakah bagian measure yang ada di kolom measure ini semuanya sudah berbentuk scale. Jika belum, maka ini harus diubah terlebih dahulu tanpa terkecuali. Dan yang bagian type ini juga harus berbentuk numerik semuanya. Jika semua measure ini sudah berbentuk scale dan type ini sudah berbentuk numerik, maka langsung saja kita melakukan uji validitas dengan membuka atau menekan bagian analyze di bagian atas ini, lalu klik bagian correlate dan langsung pilih ke bagian bivariate. Untuk uji validitas ini, semua data ini mulai dari X2 sampai total score dipindahkan ke bagian kotak variabel ini dengan cara copy saja, lalu pindahkan dengan mengklik panah yang ada di antara atau di tengah dua kotak ini. Setelah di copy, dipaste ke kotak ini, jangan lupa untuk mengaktifkan two-tail. Bagian two-tail ini percent dan flag significant correlation-nya. Lalu jika semuanya sudah diaktifkan, tinggal klik OK saja. Nah, data yang keluar dari setelah kita mengokekan tadi, ada data total score ini. Jadi, cara kita untuk melihat apakah data tersebut valid atau tidak, kita bisa membandingkan data yang ada di total score ini dengan data yang ada di tabel R. Dengan catatan, apabila data yang ada di sini lebih besar daripada data yang ada di tabel R, maka data ini atau pertanyaan-pertanyaan ini yang terdiri dari pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5 ini dikatakan valid apabila total skornya lebih besar daripada data yang ada di tabel R. Tabel R-nya itu seperti ini. Dan tabel R ini karena di data kita itu terdapat 30 responden dan di sini ada rumus N kurang 2, jadi patokan kita untuk melihat valid atau tidaknya data tersebut adalah di kolom nomor
28 karena 30 tersebut sudah dikurang 2, dan juga di bagian kolom 0,5 ini karena kita menggunakan tutel yang tadi. Jadi di sini patokan kita adalah 0,361. Berarti jika data yang ada di hasil uji validitas ini lebih besar daripada 0,361, berarti data pertanyaan ini valid atau dapat digunakan dalam penelitian. Pertanyaan pertama, total skornya 0,842, berarti itu valid karena lebih besar daripada 0,361. Pertanyaan yang kedua juga valid, pertanyaan yang ketiga juga valid, pertanyaan yang keempat juga di atas 0,361 dan itu juga valid, dan pertanyaan yang terakhir juga valid karena lebih besar daripada 0,361. Berarti semua pertanyaan yang ada di sini valid dan dapat kita gunakan untuk penelitian. Berikutnya setelah melakukan uji validitas, yang akan kita lakukan adalah uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini adalah kita lakukan untuk melihat apakah instrumen atau kuesioner yang kita gunakan itu hasilnya konsisten apabila kita gunakan berulang kali pada penelitian yang lain. Akan tetapi penelitian itu memiliki karakteristik yang sama dengan penelitian kita sebelumnya. Caranya dengan menekan bagian analyze yang tadi, kemudian kalau untuk reliabilitas ini itu ada di bagian scale, lalu di bagian pertama yaitu di reliability analysis. Untuk reliabilitas ini yang perlu kita copy hanyalah data yang X2.1 sampai data X2.5 tanpa mengcopy pastekan data yang total score ini. Setelah di copy, pindahkan dengan cara yang tadi, menekan panah yang ada di antara dua kotak ini. Setelah dipindahkan, tekan saja langsung OK. Setelah data dari hasil uji reliabilitas tadi keluar, yang kita lihat untuk melihat instrumen kita itu reliable atau tidaknya adalah di bagian reliability statistik ini, ada di kolom Cronbach's alpha ini. Apabila nilai yang ada di kolom Cronbach's alpha ini lebih besar daripada 0,07, maka instrumen yang kita gunakan itu berarti reliable. Pengujian yang terakhir adalah pengujian normalitas. Ujian normalitas ini gunanya untuk melihat apakah data yang kita gunakan itu terdistribusi secara normal atau tidak. Jika datanya itu lebih besar daripada 0,5, berarti datanya nanti itu terdistribusi secara normal. Caranya dengan menekan bagian tab analyze tadi, kemudian di bagian deskriptif statistik ini, lalu di bagian explore kita pindahkan lagi data X1, X2.1 ini sampai X2.5 ke kolom dependent list ini dengan cara menekan panah ini juga. Kemudian sebelum mengokekan, kita harus mengecek di bagian statistik ini. Jika sudah 95%, ini kita klik continue saja. Lalu di bagian plots ini jangan lupa aktifkan normality plots with test ini, lalu continue. Dan jika yang dua hal tersebut sudah diaktifkan, maka langsung tekan OK saja. Data yang keluar nanti akan seperti ini, dan yang kita lihat untuk melihat apakah data kita tersebut terdistribusi secara normal atau tidaknya, ada di bagian tabel test of normality ini. Karena jumlah responden kita hanya 30 orang atau lebih kecil dari 50, maka yang menjadi patokan kita untuk melihat normal atau tidaknya adalah ada di bagian Shapiro Wilk ini, yaitu di bagian statistik ini. Apabila data yang ada di sini lebih besar daripada 0,5, berarti data kita itu terdistribusi secara normal. Karena semua datanya di sini 0,8 sekian, berarti semua data yang ada di sini terdistribusikan secara normal.
Setelah 3 uji tadi kita lakukan pada data keamanan ini, berikutnya kita akan melakukan 3 pengujian tadi pada data kepuasan pelayanan ini. Caranya sama dengan memindahkan data yang ada di tabel ini, mulai dari data nomor 1 sampai data nomor 30 ke tabel SPSS. Masih sama juga di kolom ini, di kolom paling atas ini kita klik kanan lalu paste with variable names. Kemudian sebelum melakukan pengujiannya, kita harus memeriksa di kolom variable view ini apakah kolom measure ini semuanya sudah berbentuk scale. Jika belum, kita ubah terlebih dahulu tanpa terkecuali. Dan di bagian type ini juga harus numerik semuanya. Jika sudah, langsung saja kita lakukan uji validitas yang pertama, itu klik di bagian Analyze tadi, lalu di bagian Correlate, yaitu di bagian bivariate-nya, kita pindahkan saja semua data yang ada di sini ke kolom sebelahnya, lalu klik OK saja, dan kemudian kita lihat di sini datanya. Tadi data yang kita lihat itu di tabel R, data di kolom nomor 28 di bagian yang kedua ini, yaitu 0,361. Apabila data yang ada di tabel SPSS ini lebih besar daripada 0,361, maka data tersebut atau pertanyaan ini valid. Yang pertama, skornya 0,7, itu lebih besar daripada 0,361, berarti pertanyaannya valid. Yang kedua juga valid, yang ketiga juga valid, yang keempat juga valid, yang kelima juga valid. Berarti semua pertanyaan yang akan kita gunakan untuk kepuasan pelayanan ini valid atau dapat kita gunakan dalam penelitian. Berikutnya kita melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas sama saja dengan yang tadi, yaitu di bagian analyze ini. Lalu di bagian scale ada reliability analysis. Kemudian kita pindahkan data X3.1 sampai X3.5 ini ke kolom items dengan menekan panah yang ada di antara dua kolom ini, lalu OK-kan. Setelah ini keluar, kita lihat di bagian reliability statistics ini, yaitu di kolom atau di kotak Cronbach alpha-nya ini, apabila datanya lebih besar daripada 0,7, maka berarti instrumen kita ini reliable. Di sini datanya 0,862, berarti data instrumen yang kita gunakan ini reliable. Yang terakhir adalah uji normalitas. Sama seperti yang tadi, ada di bagian analyze, lalu descriptive statistik, dan di bagian explore. Kita pindahkan lagi semua data mulai dari X3.1 sampai X3.5. Total skornya tidak usah ikut, kita pindahkan ke kolom dependent list. Sebelum meng-OK-kan, kita lihat dulu di bagian statistik ini 95% dan deskriptif ini sudah teraktifkan, maka langsung tekan continue. Lalu di bagian plots-nya ini jangan lupa mengaktifkan normality plots with test ini, lalu continue. Jika kedua hal tersebut sudah diaktifkan, langsung tekan OK saja. Setelah datanya keluar, kita lihat di bagian tabel test of normality ini, sama seperti yang tadi, karena respondennya hanya 30 orang, patokan kita untuk melihat apakah datanya terdistribusi normal atau tidak ada di kolom Shapiro Wilk ini, yaitu di bagian statistik. Apabila data yang ada di bagian statistik ini di atas 0,5, berarti datanya terdistribusi secara normal. Dan data di sini semuanya di atas 0,5, berarti datanya terdistribusi secara normal.